Halo tukang tidur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Mr. Bobang. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan Mister memberikan sedikit kata-kata tentang ayah ya sobat. Ayah bagaikan pahlawan tanpa jubah. Dia rela berkorban, bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya tanpa mengharapkan balasan. Dia adalah penjaga yang tak pernah lelah, penopang yang tak pernah goyah, dan pelindung yang selalu ada. Terima kasih ayah untuk semua pengorbanan dan cinta kasih yang tak terhingga. Nah sobat, jadi hormatilah ayah dan ibumu ya. Jangan buat hati mereka terluka karena sikapmu. Karena Tuhan tidak menyukai hamba yang tidak bisa menghormati kedua orang tuanya. Dan ini dia, Silent Night. Film ini dirilis pada tahun 2023 yang menceritakan tentang pengorbanan seorang ayah yang rela mati-matian berjuang demi membalaskan dendam untuk anaknya yang tewas karena ulah sekelompok gangster mafia yang sangat meresahkan. Penasaran bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjut, boleh tekan tombol like dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu aku untuk keluar dari zona beban keluarga ya sobat. Hehehehe. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Berlatar di sebuah komplek perumahan yang aman dan tentram, kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri bernama Brian dan saya, yang tengah asik bermain bersama putra kecil mereka di depan teras rumah. Keluarga ini terlihat begitu harmonis dan bahagia, hingga di suatu ketika, tiba-tiba muncullah dua mobil yang berisikan gangster yang sedang terlibat aksi baku tembak satu sama lain. Dan karena aksi baku tembak tersebut, Brian akhirnya harus kehilangan sang buah hati yang diakibatkan oleh peluru nyasar yang bersarang di tubuhnya. Brian yang begitu sangat mencintai anaknya pun nekat mengejar kedua gangster tersebut untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden yang telah menimpa sang buah hati. Singkat cerita, ketika salah satu dari kelompok gangster tersebut terguling, Brian pun semakin menggebu-gebu untuk menumbangkan gangster yang satunya lagi. Sehingga ia pun mengambil sebatang besi dari tempat sampah, lalu bersembunyi di balik tembok dan melakukan ini. Ya, Brian pun mencoba memukul kaca mobil itu dengan tujuan agar mobil tersebut mengalami kecelakaan. Namun sialnya, apa yang direncanakan oleh Brian meleset dari perkiraan. Sehingga ia pun harus berhadapan langsung dengan ketua gangster tersebut yang bernama Samsul. Di sini, Samsul memperlihatkan kepada kita bagaimana kejamnya dirinya, dengan tega menembak Brian tepat di bagian tenggorokannya tanpa ada merasa bersalah sedikit pun. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu, dan kini Brian pun dapat siuman kembali dengan ditemani oleh sang istri yang selalu setia mendampinginya. Di sini, Brian pun harus menerima kenyataan pahit ketika ia harus mengalami bisu permanen akibat bekas luka tembak yang dilepaskan Samsul sebelumnya. Sehingga ia pun merasa semakin hancur, karena ia tidak hanya kehilangan sang buah hati, tetapi juga harus kehilangan suara untuk seumur hidup. Beberapa hari pun berlalu, Brian akhirnya bisa pulang ke rumah. Namun di perjalanan, ia melihat kondisi kota sudah semakin kacau karena ulah para gangster, sehingga semakin membangkitkan keinginannya untuk balas dendam. Setibanya di rumah, hati Brian pun semakin hancur, ketika ia mengingat kenangannya bersama sang buah hati yang telah tiada. Karena itu juga, sifat dan sikap Brian berubah drastis. Ia menjadi orang yang sangat introvert dan mulai bersikap dingin terhadap istrinya. Hari demi hari ia habiskan dengan ditemani Amer atau minuman beralkohol di gudang tempatnya menyendiri. Hingga di suatu pagi, ia duduk di depan teras rumah dan kembali mengingat detik-detik kepergian sang buah hati, sehingga membuat hatinya terluka seperti sedang disayat-sayat oleh sembilu. Dan karena rasa sakit yang ia derita, sehingga aura balas dendam yang ada di dalam dirinya pun kembali bangkit.
dan mulai memutuskan untuk mempersiapkan diri dan menyusun rencana dengan sangat matang, sehingga aksi balas dendam bisa berjalan sesuai rencana. Brian memulai misinya dengan pergi ke kantor polisi untuk menemui seseorang yang bernama Detektif Dennis untuk mencari tahu informasi tentang Samsul. Di sana, Brian tidak berhasil bertemu dengan Detektif Dennis, tapi ia berhasil memanfaatkan momen tersebut untuk memoto dan menggali informasi tentang Samsul dan kawan-kawan yang ditempelkan di mading di ruangan Detektif Dennis. Setelah berhasil mendapatkan foto Samsul dan kawan-kawan, ia kembali pulang dan menempelkan foto mereka di gudang. Lalu mulai menetapkan tanggal untuk membantai Samsul dan antek-anteknya tepat di malam Natal nanti. Setelah itu, Brian yang tidak ingin menyia-nyiakan waktu sedetik pun mulai melatih fisik dan keterampilannya dalam bela diri. Dan dengan dibantu tutorial dari YouTube, ia juga belajar bagaimana cara menggunakan senjata tajam dengan baik dan benar ketika sedang dalam bahaya. Namun Brian yang merasa belum cukup jika hanya dengan latihan fisik dan kemampuannya pun memutuskan untuk membeli mobil bekas lalu memodifikasinya dengan tujuan sebagai kendaraannya pada saat melakukan aksi balas dendam nanti. Sedangkan di sisi lain, saya terlihat termenung seorang diri karena lelah memikirkan sikap suaminya yang semakin hari semakin dingin kepadanya. Hingga akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi sementara dari rumah sampai Brian bisa selesai dengan misi balas dendamnya dan dapat berdamai kembali dengan masa lalunya. Mendengar keputusan saya tersebut, Brian pun akhirnya menyetujuinya, karena ia juga tidak ingin kalau sang istri berada dalam bahaya ketika ia sedang menjalankan aksinya nanti. Singkat cerita, Brian yang tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan pun kembali melatih keterampilannya dalam mengendarai mobil secara ugal-ugalan, dan juga berlatih menembak agar tidak mati konyol ketika sedang berada dalam medan pertempuran nanti. Di malam harinya, Brian mulai memantau Samsul dari kejauhan. Di sana, ia melihat seorang pria botak yang merupakan orang kepercayaan Samsul. Sehingga Brian pun menetapkan kalau pria tersebutlah yang akan menjadi target pertamanya. Keesokan paginya, tepat di saat Brian baru saja keluar dari minimarket, ia pun melihat seorang anak kecil yang mengingatkan ia dengan putranya. Sehingga tanpa sadar ia langsung memeluk anak kecil tersebut karena begitu rindunya ia terhadap putra kecilnya. Setelah itu, Brian yang hendak pulang ke rumah pun tanpa sengaja melihat Samsul si kutu kupret ada di sana. Sehingga ia pun langsung ingin menikam Samsul dan membunuhnya di saat itu juga. Tapi karena Samsul sedang dikerumuni oleh anak kecil yang mengidolakannya, sehingga Brian pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Samsul. Dan yang terjadi malah sebaliknya, Brian lah yang dipermalukan oleh pacarnya si Samsul dengan menumpahkan es krim ke wajah Brian hanya karena ia tidak sengaja menabrak pacar si Samsul. Dan karena kejadian itu, Brian pun semakin berambisi untuk menghabisi Samsul beserta antek-anteknya dengan bermodalkan tekad yang kuat dan hasil latihannya selama beberapa bulan terakhir ini. Satu hari sebelum Natal tiba, Brian mencoba masuk secara diam-diam ke rumah orang kepercayaan Samsul dan melakukan ini. Ya, setelah Brian berhasil melumpuhkan jamet tersebut, ia pun membawanya ke gudang lalu mengikatnya. Dan tidak hanya itu saja, Brian juga memberikan secarik kertas kepada jamet tersebut untuk membuat pengakuan tentang apa nama gengnya dan kejahatan apa saja yang telah mereka perbuat. Setelah selesai membuat pengakuan, jamet tersebut pun berhasil melepaskan ikatan tangannya secara tiba-tiba, sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Awalnya, orang kepercayaan Samsul mampu membuat Brian terdesak. Tapi karena tekad dan ambisi balas dendam yang begitu besar dalam diri Brian, sehingga ia pun berhasil mengalahkan jamet tersebut. Singkat cerita, malam Natal pun tiba. Tepat hari di mana Brian akan melancarkan aksinya untuk membantai Samsul beserta antek-anteknya.
Ia mulai mempersiapkan diri dengan mengenakan jaket anti peluru dan membawa beberapa senjata seperti belati, pistol, shotgun, bahkan bom peledak buatan tangan sendiri agar ia dapat survive ketika sedang menjalankan aksinya. Tapi sebelum itu, ia juga menyempatkan diri untuk berziarah ke kuburan sang buah hati untuk mengobati sedikit rasa rindu yang ada di dalam hati Brian. Kini, scene berpindah ke detektif Dennis yang tengah waspada ketika ada seseorang yang tiba-tiba mengetuk pintunya. Dan ketika ia cek, ia telah mendapati orang kepercayaan Samsul telah tergeletak di sana, beserta sepucuk surat yang berisi tentang pengakuan atas semua kejahatan yang telah mereka perbuat. Singkat cerita, Brian mengawali aksinya dengan berjalan-jalan di daerah kekuasaan geng Samsul. Hingga di suatu ketika, ia melihat anak buah Samsul sedang memalak sepasang kekasih yang sedang berjalan kaki. Brian yang menyaksikan itu pun tidak tinggal diam. Ia langsung memutar mobilnya dan menghabisi kedua jamet tersebut. Setelah selesai menghabisi kedua jamet itu, Brian pun memotong kedua jari mereka lalu mengirimkannya ke Samsul, dengan tujuan agar Samsul mengira kalau geng sebelah lah yang telah melakukannya. Dan benar saja, Samsul yang tidak terima dengan semua itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang geng sebelah, sehingga aksi baku tembak pun tidak terhindarkan lagi. Di tengah-tengah aksi baku tembak tersebut, Brian pun tak sengaja melihat seorang polwan yang sedang terjebak di sana. Sehingga Brian pun berinisiatif untuk menyelamatkan polwan tersebut dengan menggunakan skill mengemudi dan menembak yang telah ia pelajari selama ini. Tapi sialnya, keberuntungan tidak berpihak pada polwan tersebut, sehingga mengharuskan ia tewas di tempat tanpa sempat dibawa ke rumah sakit. Dan tak lama kemudian, Brian akhirnya menyadari kalau ada seseorang yang telah merekam aksinya untuk dilaporkan ke Samsul. Sehingga Brian pun tak mau tinggal diam dan langsung menabrak pria tersebut. Ketika Brian mengambil HP pria itu, ia telah mendapati kalau videonya telah terkirim kepada si Samsul. Sehingga Brian pun berterus terang menunjukkan kekejamannya dengan mengirim video detik-detik ia menghabisi anak buah Samsul tersebut. Samsul yang melihat itu pun seketika menjadi murka dan langsung menyuruh salah satu tangan kanannya untuk memburu dan membunuh Brian. Brian yang sedang berapi-api pun dengan berani menunjukkan batang hidungnya di depan tangan kanan Samsul, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Brian yang kurang beruntung pun tanpa sengaja menemui jalan buntu ketika ia harus dihalangi oleh sebuah mobil anak buah Samsul yang sedang melakukan transaksi narkoboy. Tapi karena Brian termasuk salah satu bapak-bapak super dalam cerita ini, sehingga tanpa peduli ia terus menerobos anggota geng yang menghalangi jalannya. Dan inilah contoh dari kata-kata kalau usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ketika kita melihat kalau Brian berhasil menggulingkan mobil tangan kanan Samsul dengan menggunakan keahlian mengemudi yang selama ini ia pelajari. Dan tidak hanya itu saja, Brian juga berhasil melumpuhkan anak buah Samsul yang mengejarnya menggunakan motor. Kini, Brian pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di suatu tempat, sambil memainkan kotak musik milik putranya. Sembari beristirahat, Brian tanpa sengaja membaca sebuah pesan grup WA melalui handphone anak buah Samsul yang ia rebut sebelumnya. Pesan itu berisi sebuah perintah dari Samsul, agar semua anak buahnya yang tersisa segera berkumpul di markas. Brian yang mengetahui itu pun tak mau membuang-buang waktu, dan langsung mengikuti anak buah Samsul dari belakang. Karena ia merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk membantai Samsul beserta seluruh antek-anteknya. Singkat cerita, Brian yang akhirnya tiba di markas Samsul pun langsung membabi buta dan membantai semua anak buah Samsul yang ada di sana.
sehingga saya dan sobatku semua dapat merasakan sensasi balas dendam pada saat menonton. Setelah itu, Brian yang sudah muak dengan semua ini pun memutuskan naik ke lantai atas untuk mencari keberadaan Samsul. Tangga demi anak tangga ia lewati. Meskipun sangat berbahaya, Brian tidak peduli lagi, karena yang ada di pikirannya sekarang hanyalah balas dendam. Sehingga tekadnya itulah yang membuat ia dapat menyingkirkan puluhan anak buah Samsul yang menghalangi jalannya. Singkat cerita, Brian akhirnya tiba di lantai atas. Namun sebelum memulai aksinya, Brian tidak lupa memasang sebuah jebakan berupa kawat peledak yang bertujuan untuk menghalangi siapapun yang hendak masuk ke ruangan si Samsul. Namun yang tak disangka-sangka, tangan kanan Samsul ternyata masih hidup dan langsung menyerang Brian secara tiba-tiba. Di sini, Brian dibuat terdesak oleh tangan kanan Samsul yang sepertinya memiliki ilmu bela diri tinggi. Namun di waktu yang bersamaan, muncullah 3 orang jamet yang hendak membantu tangan kanan Samsul untuk membunuh Brian. Tetapi inilah yang terjadi. Ya, ketiga jamet itu terkena jebakan yang telah disiapkan Brian sebelumnya. Sehingga pertarungan masih bisa berjalan dengan sebanding, yaitu 1 lawan 1. Brian yang tampak kesulitan untuk mengalahkan tangan kanan Samsul pun akhirnya mengambil sebuah laras panjang yang ada di depannya dan melakukan ini. Singkat cerita, setelah Brian berhasil membantai semua anak buah Samsul yang ada di sana, muncullah detektif Dennis yang hendak membantu Brian untuk menangkap Samsul. Karena selama ini Samsul dan antek-anteknya telah menjadi buronan para polisi. Namun sialnya, ketika Brian dan detektif Dennis hendak masuk ke ruangan Samsul, tiba-tiba muncullah pacarnya si Samsul yang langsung menghujani mereka dengan peluru panas. Beruntung Brian dan detektif Dennis masih bisa menghindar, sehingga kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Brian dengan sebaik mungkin. Ia mencoba merangkak dari samping lalu menodong pacar si Samsul menggunakan pistol. Awalnya, Brian tidak tega untuk menembak pacar si Samsul. Tapi karena ia ngelunjak, Brian pun tanpa pikir panjang langsung membunuhnya. Kini, Brian pun akhirnya masuk ke ruangan pribadi Samsul untuk menuntut balas. Tapi dikarenakan Brian sudah kehabisan tenaga, sehingga Samsul pun dengan mudah dapat melumpuhkan Brian. Brian kini berada di posisi yang kurang menguntungkan ketika Samsul menodongkan pistol tepat ke kepala Brian. Namun beruntungnya, si detektif masih berhasil bangkit, lalu menembak Samsul dari belakang, sehingga Brian pun memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Ya, Samsul akhirnya tewas di tangan Brian dengan cara yang sangat menyakitkan, yaitu dicekik batang lehernya hingga modar. Film pun tamat. Nah sobat, itulah alur cerita dari film Silent Night. Gimana sobat, seru kan filmnya? Dari film ini kita dapat melihat gambaran seorang pahlawan tanpa jubah, yang rela berkorban bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya hanya demi orang yang ia sayangi. Saya Mr. Bobang pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya ya. See you.